好大家下午好。很高兴又能与大家在今天的课程上见面呀。Senang ketemu dengan teman-teman semua lagi di pelajaran hari ini ya. Oke, teman-teman, 同学们，大家用餐了吗？ Teman-teman sudah pada makan pada sore hari ini? Oke, sambil saya share bahannya, 我们上星期到哪了？ Kita minggu lalu terakhir sampai mana ya？ 我记得是到了练习，是吧？好像是那个，口语练习，对吧？Sampai pada latihan ngomongnya, kalau nggak salah ya. Sebentar, saya share. Oke, 好，对，口语练习sampai halaman 59 ya. Oke, 我们看一下。59页 halaman 59。 OK， 来，我们看一下口语练习，对吧？halaman 59 ya. OK， 大家都用餐了是吧？ Sudah pada makan ya. Ini dari respon chat yang saya baca. Oh, Ibu Judi 还没吃，好的好的，可以顺便吃呀，boleh sambil makan 呀，边吃边上课。好，来我们看一下，大家准备好了吗？ Teman-teman mungkin sudah siapin jawaban ya. Jawaban untuk 口语练习，准备好了吗？ Sudah disiapin di rumah mungkin. Ya, sambil saya tunggu chattingannya ya, mungkin teman-teman sudah siapin kalimat-kalimat simple ya. Jadi teman-teman, kalimat simple dulu ya, kita mempertimbangkan karena yang ikut belajar dari berbagai level. Jadi mungkin saya akan ambil dulu kalimat-kalimat yang lebih simple ya. Yang penting teman-teman bisa susun kalimat dulu ya. Nah, itu yang paling penting karena dengan bisa susun kalimat, yang pasti kita akan terlatih nanti untuk bisa ngomong. OK， 好，我们看一下口语练习。你最大的愿望是什么？ Impian kamu yang paling besar adalah apa? Nah, cara menanyakan impian sebenarnya masih ada beberapa cara ya, teman-teman kalau masih ingat. 你的梦想是什么？你有什么梦想？你有什么愿望都可以呀，itu boleh teman-teman pakai。你最大的愿望是什么？你有什么梦想呀？Kayaknya di halaman sebelumnya deh. Nah, ini ya. 你有什么愿望？boleh juga. Terus 你最大的梦想. Jadi 梦想 sama 愿望 kita bilang secara garis besar mereka boleh saling menggantikan. 你最大的梦想是什么？然后你有什么梦想？都可以Jadi teman-teman nanti begitu selesai yang lesson ini, kalau misalnya lagi ngobrol sama orang gitu ya, baru kenal sama orang, 要练习我的汉语口语的话, mau latihan nih bahasa percakapan bahasa Mandarin saya, maka teman-teman boleh pakai ya, kan ibaratnya beberapa topik yang teman-teman boleh cari untuk ngobrol sama orang. Oke, nah 大家怎么回答呢？你最大的愿望是什么？ teman-teman boleh jadi volunteer sambil saya share ya, share screen yang satu lagi aja untuk tulisin kalimat-kalimat dari teman-teman semua ya. Oke, 请稍等 sebentar ya. Ayo, 我们看一下有人要举手吗？ Ada yang mungkin mau jadi volunteer? OK， 你最大的梦想是什么？OK， ada Ibu Feliana ya。好，那我就把机会给 Ibu Feliana， 我就把机会，就itu penekanan ya. Kita barusan belajar pak. Jadi 我就把机会itu apa? Teman-teman, kesempatan ya. 给 Ibu Feliana. 我就把机会给 Ibu Feliana, saya unmute ya.
好，你好，好，哎，下午好，下午好，OK。silakan Ibu，请，你最大的梦想是什么？我最大的梦想，我在50岁之前能退休和跟家人一起环游世界。世界，好，boleh sekali lagi Ibu，我最大的梦想， ，OK，tunggu saya sebentar ya，我最大的梦想是，OK, kalimatnya ada yang perlu saya perbaiki. Oke, silakan Ibu lanjutin. 我最大的梦想在50五50岁之前Oke, maksudnya sebelum usia berapa Ibu? 50 tahun 50 tahun. Oke, 在我50岁前 sebelum 前，ya. 在我50岁前，OK，我能嗯哼，退休retirement gitu, bisa 哦，我能退休，OK，我能退休，好，哎，和等一下，跟家人一起环游世界。好，等一下，intinya saya koneksinya error. OK，我能退休，退休，dan ya Ibu ya, habis itu, 和啊、和家人我能退休啊，跟家人一起环游世界。Oke. Nah di sini jadi gini, kalau dia frasenya agak panjang dan ini kan 我能退休 dia sebenarnya bisa berdiri satu kalimat gitu ya. Nah kalau pakai he itu agak jarang. Biasanya kita bilang kan gini, 我最大的梦想是在我50岁前ya 50岁前 sebelum usia 50我能退休还能 Oh, oke. kalau he itu biasanya pendek ya. Jadi papa he wo bla 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 karena dia memang belum bisa bentuk kalimat sendiri ya. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya ini kayak kebiasaan ngomong ya. Jadi format kalimat di bahasa Mandarin dan 我能退休 sebenarnya dia udah bisa satu kalimat. Nah, karena ibu mau nyambungin, jadi kita bisa bilang 还能 gitu ya, ditambah gitu. Di sini 还 bukan masih, tapi kayak bermaksud dan, cuman dannya untuk kayak menggabungkan kalimat dengan kalimat ya. Oke, 还能和家人是吧？ Ya, Oke. 和家人 Mm-mm. 一起 Mhm. 环游世界。好，环游世界. Ini impian yang sangat bagus ya. Terus kalimatnya juga sudah bagus Ibu. Cuman tadi ada sedikit tambahan. Jadi kunci buat teman-teman yang lagi belajar bikin kalimat, kalau mau formatnya sama nih kayak Bu Feliana, begitu kita ada kalimat yang lengkap, ini kan sebenarnya maksud saya kalimat lengkap ya, 我能退休. Kalau misalnya teman-teman tidak mau titik gitu ya, mau nyambung seperti formatnya kalimat ini, maka teman-teman boleh tambahkan 还能, jadi bisa ini gitu ya. 还能和家人一起环游世界. Saya rasa ini tidak ada banyak kosakata baru ya, sedikit saja. 前 itu artinya before, sebelum. Oke, 好，谢谢 Ibu Feliana. Ini kalimatnya bagus, formatnya juga sudah oke ya, hebat ya, 很棒. Oke, 谢谢老师。不客气，不客气，再见. Ini sudah bagus banget ya. Jadi teman-teman percaya sama saya, kalau makin banyak latihan kayak gini, teman-teman pasti terpacu bisa ngomong karena di dalam otak dan pikiran kita sudah mulai bisa rangkai gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi dulu kita awal-awal belajar kita hafal kosakata. Nah, begitu udah mulai ada kosakata gitu ya di dalam otak kita, kita perlu bisa merangkai kalimat seperti ini. Jadi intinya teman-teman nggak perlu takut salah, maju aja ya, maju aja.
tinggal nanti kita sedikit revisi karena di kelas ya kita belajar ya. Oke, 在我50岁前 ya. Jadi sebelum ya, before. 前 itu sebelum. Lawan katanya 后, kita belajar 后. 前 saya nggak tahu belajar nggak. Nah, jadi ini lawan kata ya dari 后. 退休 artinya pensiun. Oh, jadi impian Ibu Feliana adalah beliau bisa pensiun di sebelum usia 50 gitu ya. Terus bisa keliling dunia bersama keluarga ya. Ini 很美的梦想，我祝你梦想能够实现啊。Saya berdoa ya, 我祝你梦想能实现。对，实现 artinya apa? Terwujud. Ya, terwujudkan ya. 我祝你梦想能实现。OK，好，谢谢Bu Feliana，再见。谢谢老师。不客气，不客气，再见。Saya lanjut berikutnya. Oke, ada Ibu Kenija. 好，masih sama pertanyaan yang pertama ya. Kita ambil 2 orang sebagai contoh kalimat. Silakan Ibu Kenny, saya sudah unmute. Oke, 你好。老师好。哎，你好，来，你说一说说呀，ngomong-ngomong gitu ya, ngobrol. 你最大的梦想是什么？我最大的梦想就是有一个健康的家庭。有一个 OK， yang kalimat ini saya nggak usah tulis ya teman-teman ya. 我最大的梦想就是呀，9nya penekanan ya， 就是等一下，就是有一个健康的家庭。好，健康的家庭和平安的生活。家庭和oke, atau kita boleh pakai yang ini. Nanti saya jelasin ya kenapa. 还有 boleh ya. 和一个什么？平的生活，平安的生活。平安的生活，好的。平安的生活。Nah, ini boleh pakai dan ya, pakai he. Kenapa, teman-teman? Karena ini一个健康的家庭, dia belum bisa jadi satu kalimat sendiri. Benar nggak, teman-teman? Sampai di sini boleh respon saya ya, supaya teman-teman paham kenapa yang atas saya pakai hai, neng gitu ya. Terus yang bawah kalimatnya Ibu Kenja, saya bilang 就是有一个健康的家庭和 teman-teman boleh pakai 还有一个平安的生活 juga boleh. Kalau teman-teman mau pakai hai. Tapi hanya perlu ada yo. Kenapa? Karena 一个平安的生活 itu adalah benda. Benar nggak? Noun ya. Punya. Benar nggak, Bu? Maksudnya masih punya sebuah kehidupan yang pingan itu aman, safe gitu ya. Terus 健康的家庭, keluarganya semua sehat-sehat ya. 家庭 ini adalah keluarga. Terus 健康 sehat ya, mungkin ini ada beberapa kosakata baru. Ping'an itu aman, selamat ya. Ping'an ini sering banget kita pakai untuk bahasa-bahasa ucapan ya. 祝你平安, 祝你健康, ini kata-kata bagus yang bisa kita ucapin untuk orang-orang. 生活 adalah kehidupan. Oke, 谢谢 Bu Kenija. Kalimatnya juga bagus ya, formatnya sudah benar. 谢谢您。谢谢老师。不客气，再见。Ya, jadi kalimatnya juga sudah bagus, isinya juga yang positif-positif ya. Saya nggak ulang ya teman-teman. 我最大的梦想 ini, terus Ibu Kenija dia ada pakai 就是ya. 我最大的梦想就是有一个健康的家庭和一个平安的生活。Atau teman-teman 还有一个平安的生活 juga boleh.
Oke, silakan yang mau screenshot. Silakan teman-teman. Oke, 有问题吗? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan kah? PR-nya belum sempat dikerjain ya? Soalnya yang tunjuk tangan dikit. 没关系 ya, nggak apa-apa nanti bisa dilatih dari contoh-contoh kalimat yang ada dari Ibu Feliana tadi, terus dari Ibu Kenny Jaya yang kedua. Silakan di screenshot. Oke, saya akan lanjut ya. Yang berikutnya 是什么？Oke, 谈谈你为了你的梦想做了些什么准备ya. Jadi ngobrol-ngobrol yuk atau ceritakan gitu ya. Kamu demi impian kamu sudah melakukan persiapan apa? Oke, 好的，我们看一下举手的同学。Oke, ada Ibu Judi ya. 好，ini sudah selesai teman-teman yang halaman ini sudah di screenshot. 好了吗？ Oh, dari Bu Weni tadi sebentar. Pensiun bolehkah pakai yang laujin? Yang laujin ini satu istilah, uang pensiun Ibu. Kalau yang laujin, kalau tuisyo itu kata kerja. Kalau yang laujin kata benda, dana pensiun. Ya, dana pensiun. Kalau tuisyo ini kata kerja, maksudnya ya saya sudah mau pensiun misalnya ya, 我要退休了. Jadi yang di sini 退休 itu adalah verb ya, kata kerja. Sedangkan pertanyaan dari Ibu Weni, yang laujin adalah dana pensiun ya. Oke, ini kayaknya error. Teman-teman, ini sudah, kalau sudah saya terpaksa tutup ya. Karena halaman keduanya nggak bisa kedetek. Oke, saya buka baru saja. Nah, jadi yang ditanyain tentang yang laujin, mungkin dulu kita ada pernah belajar istilah ini ya, yang lao. Jin, yang lau ini yang itu artinya memelihara ya, memelihara, launya tua. Jin adalah emas ya, tapi di sini dia jadi satu frase artinya uang pensiun. Dan uang pensiun berarti adalah kata benda ya. Kata benda. Kalau misalnya orang bilang ya, saya berharap misalnya impian saya ya, begitu pensiun punya uang pensiun yang gede gitu ya. Nah, kita akan bilang 我希望能有一大笔. I satu, tanya besar, pi ini satuan untuk uang segepok uang yang gede ya. Itapi yang laujin. Jadi segepok uang pensiun ya. Mau berapa M teman-teman? Ya, segepok ya. Jadi I-nya I1, tanya besar ya. Pi ini huruf Mandarinnya ada pi yang pulpen. Tapi di sini dia adalah kata bilangan untuk dana. Segepok dana ya. 我有一大笔钱 我有一大笔钱 artinya oh saya punya satu kumpulan uang yang banyak ya. Nah kalau misalnya 我希望能有一大笔养老金 saya berharap apa namanya bisa punya dana pensiun yang gede banget ya maksudnya. Oke, ini silakan di screenshot ya. Jadi ini pertanyaan dari Bu Weni mengenai yang laujin dan tidak bisa digantikan Ibu karena berbeda arti ya. Kalau yang laujin adalah uang pensiun, kalau tadi tuisyo adalah pensiun, kata kerja. Oke, silakan di screenshot. Mungkin saya ganti halaman karena nanti topik berikutnya beda ya. Halaman. Oke, 不客气, Bu Weni ya.
Oke, 我们再继续, kita lanjut ya. Berikutnya pertanyaan kedua tadi ada yang tunjuk tangan ya sebentar. Oke, Ibu Judy saya unmute ya. 你好，你好，老师。你好，来，好，请你谈谈你为了你的梦想做了些什么准备ya? Boleh berbagi sama kita semua. Apa sih persiapan yang sudah dilakukan? 我已经有储蓄，我已经有储蓄。好，bagus ya. Kalimatnya juga sudah benar. 还是开始找有关的信息。Oke. 好，mau nyambung ke yang kedua ya. Sebentar saya tulis dulu. 我已经经有储蓄，储蓄ya. 储蓄 Terus mau nyambung ya jadi satu kalimat gitu ya Ibu. 有 Ibu ya. comma terus Koma, 还有开始还开始找有关的信息。好，找找有关的信息，很好。有关的信息，好的。ada lagi Ibu? 还有吗？我已经有储蓄，还开始 dan mulai. Di sini dia berbentuk dan fungsinya si hai adalah dan ya, ditambah gitu ya, in addition. Nah, dan di sini arti dia jadi dan mulai mencari-cari informasi yang berkaitan. 有关 ini ada satu ya teman-teman ya. 有关的信息 informasi yang berkaitan. Oke, 好. Mungkin topiknya teman-teman merasa nggak menarik ya, karena ngomongnya tentang impian. 但是主要的目的就是ya, 主要的目的itu tujuan utama sebenarnya mau latih teman-teman bikin kalimat itu doang ya. Jadi apa namanya? Ibu Judy, ini format kalimat sudah benar ya dan ikutin dari petunjuk. Menurut saya cara merangkainya juga sudah bagus ya. Oke, jadi 我已经有储蓄, saya sudah punya tabungan. 储蓄 ini tabungan biasa ya. 还开始找找有关信息. 开始 itu mulai mencari-cari informasi yang berkaitan ya, 有关信息。好的，很好，Ibu Judy，谢谢您。谢谢老师。不客气，不客气，很好。Format kalimatnya juga sudah bagus ya. Wah, 原来大家都很棒ya. Ternyata ini udah pada pintar-pintar ya merangkai kalimat. Oke, saya lanjut satu orang lagi untuk jadikan contoh sebagai pertanyaan kedua ya. 谢谢 Ibu Judy，再见。没有人举手啦。好的，kalau nggak ada, sebentar ya, kita lihat dulu. Oke, yang ketiga adalah 从有经验的人打听信息。从有经验的人，从 itu dari ya, teman-teman halaman 60, teman-teman pegang materi kan ya. Nah, halaman 60, teman-teman bisa lihat ada cara ketiga ya yang saya siapin buat teman-teman semua adalah 从有经验的人，有经验的人 itu orang yang berpengalaman ya. Dari orang yang berpengalaman mencari tahu. 打听 itu mencari tahu ya. 打听信息adalah informasi ya. 打听信息. 打听 ini mungkin kosakata baru. Teman-teman akan sering kepakai di sehari-hari, misalnya 我向你打听这个人. Teman-teman sambil nunjuk maksudnya, mungkin ada gambar foto dan segala macamnya. Nah, 我向你打听这个人. Artinya saya mau cari tahu orang ini lewat kamu gitu ya. Siangnya di sini artinya terhadap. Nah, tapi cara ngomongnya begitu ya. Jadi artinya kita mau cari tahu informasi ini tatingnya. Tating mencari tahu.
mencari tahu tentang orang ini lewat kamu maksudnya ya. 我向你打听这个人. Oh, 可以, 怎么啦? Oh, boleh, gimana gitu ya. Misalnya contoh teman-teman nunjukin foto itu adalah teman kantor saya yang lama. Nah, begitu teman-teman tahu, oh saya pernah kenal orang ini, nah mungkin teman-teman bilang, 我向你打听这个人, misalnya ya, contoh saya mau ya mencari info tentang orang ini lewat kamu. Ya, 我向你打听这个人. Mungkin teman-teman mau hire dia jadi karyawannya teman-teman ya, kita nggak tahu. Sehingga teman-teman mau cari tahu sebenarnya orang ini gimana ya. 我向你打听这个人. 打听itu sering dipakai di kehidupan sehari-hari ya, 打听. Nah, atau cara keempat ya, cara keempat persiapan yang bisa dilakukan adalah 开始有具体的策划, mulai ada strategi yang detail ya. Jadi ini mungkin dari percakapan kita bisa lihat ya, sama ya, ada strategi yang detail, 具体 itu detail. 好了，没有举手的啊，没有举手，那我们继续吧。Kita lanjut ya. Nomor 3, 你打算什么时候实现你的梦想？ Kamu rencana, 打算 itu rencana, 什么时候 kapan? 什么时候 itu adalah kapan? 实现你的梦想 mewujudkan impiannya kamu, 实现你的梦想。有同学要帮忙回答吗？帮忙 itu bantu ya, 回答 menjawab ada? Enggak harus jamin 100% benar ya teman-teman ya, dicoba. Yang penting teman-teman rangkai dulu kalimatnya. Oke. 这个是口语练习，如果是我回答的话，那不叫做口语练习了。Kalau saya yang jawab berarti bukan latihan menjawab, tapi latihan mendengar ya. Oke, 还有吗？ Ada yang mau menjadi volunteer untuk jawaban nomor 3? 是不是太难了？是不是太难了？ Apakah terlalu sulit teman-teman? Nggak apa-apa ya, saya minta responnya. Kalau misalnya teman-teman merasa, aduh, langsung sulit. Oh, oke, berarti saya jadi paham ya. Ini berarti terlalu sulit buat teman-teman ya. 你打算什么时候实现你的梦想？ Oh, oke. Agak sulit ya. Nggak apa-apa. Kalau agak sulit, teman-teman ikutin dulu. 没关系. Sebenarnya, 你打算什么时候实现你的梦想? Teman-teman boleh jawab, oh, 我打算在. Jadi, tetap kopas dari kalimat yang ada gitu ya. Nah, teman-teman saya ajarin yang simple. 我打算. Sebenarnya kopas, jadi menyalin dari pertanyaan yang ada. Ini sulitnya bukan nggak paham artinya kan, benar ya? Artinya paham dari contoh pertanyaan. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau untuk arti-arti kalimat itu paham, oke, paham ya. Nah kalau gitu next step kita bikin jawaban, kopas aja teman-teman ya, kopas. Jadi bikin tuh jangan dipikirin. Dipikirin tuh jadi sulit. Jadi gini maksudnya, saya ajarin yang simple. Mungkin sorry ya, tadi permulaan yang jawaban 1 itu agak panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya, pertanyaan 1 ada satu kata yang salah bahasa Indonesianya. Oh gitu ya, sebentar saya lihat. Oh, salah katanya di mana ya Ibu ya? Yang pertanyaan nomor 1, apa impian kamu yang paling besar? 有错吗？没有啊。impian愿望最大 paling besar 是什么 apa? Ya, oke. Jadi translatannya sih nggak ada salah ya Ibu ya. Oke, kita bahas nomor 3 kalau gitu. Jadi 你打算什么时候 gitu ya. Nah, kalau gitu 我打算 saya berencana 什么时候 berarti kapan. Nah, kita tinggal isi ya. Misalnya 3 tahun kemudian lalu saya berencana wujudin impian saya. Nah, berarti 我打算3年后 ya. Mungkin kalau kosakatanya bingung boleh tanya, lalu 3 tahun kemudian gimana? Nah, 3年后 3 tahun kemudian lanjutin kalimatnya ya. 实现
ni-nya diganti 我 karena kita menjawab ya, 实现我的梦想. Oke, ini doang teman-teman. Jadi kalau menjawab itu kalimatnya memang kelihatan panjang teman-teman. Nah tipsnya adalah ni, kan orang jawab orang tanya ni, berarti jawabnya 我, oke ya. Terus kopas 打算 berencana. Nah, 什么时候nya yang kita jawab benar ya, kapan? Oh berarti 3年后, 3 tahun kemudian. Nah ini bisa dimodif aja, misalnya 5年后, 5 tahun kemudian gitu ya. Itu juga boleh ya, 5年后. 我打算5年后实现我的梦想. Saya berencana 5 tahun kemudian mewujudkan impian saya. Itu yang simple ya. Jadi teman-teman, sorry kalau yang kalimatnya agak panjang, mungkin saya nggak adopt dulu, nggak saya tulis dulu, mengingat menurut teman-teman yang ada sudah cukup sulit ya. Jadi sorry ya teman-teman ya, saya mungkin akan bikin kalimat yang simple-simple seperti ini doang. Beberapa tahun kemudian ya Ibu Rinawati, 我们可以说我打算几年后. 几nya beberapa, 年 tahun, 后 kemudian. Tadi kita belajar sebelum. Nah, ini后-nya di sini adalah after, sesudah. Ya. Kalau udah begini, kira-kira sudah lebih mudah bagi teman-teman yang tadi respon saya sulit. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kita nggak perlu harus bahasa yang canggih, tapi saya mau pastikan teman-teman minimal bisa bikin kalimat kayak gini ya. Dari kosakata yang ada dirangkai ya. Sorry ya, 对不起, 很抱歉, sorry teman-teman. Mungkin tadi contoh pertama dan kedua tuh kalimatnya agak panjang. Yang tadi jawaban 你最大的梦想是什么? Ya, itu mungkin kalimatnya agak panjang ya. Kalau gitu, yang nomor 3 beres. Kalau beres, saya bahas nomor 2. Jadi tujuan saya bikin soal sebenarnya bukan supaya teman-teman nggak bisa jawab, tapi supaya teman-teman bisa ya. Dan tujuannya memang buat teman-teman latihan bikin kalimat sebenarnya ya, bukan buat jadi sulit. Justru saya memang kepengen disimplify, lebih disederhanakan. Makanya kenapa saya bilang kayak grammar kan dia ada rumusnya. Teman-teman kalau yang nggak mau hafal rumus, ya udah dikopas ya. Itu cara yang paling mudah. Nah, yang nomor 3 kalau sudah oke, jadi teman-teman dapat ya poinnya adalah apa yang menjadi pertanyaan itu tetap di posisinya saja, tidak perlu diubah-ubah. Terus sisanya ya udah kita salin kalimat itu, ni-nya diganti wo. Kenapa? Karena kita menjawab. Itu doang. Ya, kalau untuk nomor 2 sebenarnya teman-teman tinggal menggabungkan 4 poin. Kan saya ada kasih 4 pilihan ya. Langkah-langkah apa sih yang teman-teman lakukan untuk mencapai impiannya teman-teman? Nah, sebenarnya teman-teman bisa bilang, oh, 老师, 我存钱, saya nabung, 开始查询有关的信息. Sebenarnya baca doang teman-teman ya. 也有 itu masih ada gitu ya. 也有从有经验的人打听信息. Ada juga nih saya cari tahu dari orang-orang yang berpengalaman. 还有我也开始 masih ada, jadi dirangkai. 还有开始有具体的策划. Jadi tujuan yang jawaban nomor 2 itu adalah mau teman-teman latihan ngomong sebenarnya ya. Jadi kalimatnya kopas saja, tidak perlu dibikin baru. Kalau untuk yang nomor 2, langkah-langkah apa sih yang teman-teman sudah siapin, persiapan apa. Itu kenapa saya kasih poin ABCD. Jadi nggak dikosongin ya, nggak. Ya udah teman-teman mikir sendiri, enggak kayak gitu. Nah, kalau yang nomor 1 memang lebih bebas ya, teman-teman boleh sebutin impiannya seperti apa. Nah, nomor 1 kalau tadi dirasa kalimat yang tadi agak panjang, agak sulit, sebenarnya teman-teman boleh banget ya kopas dari buku yang ada. Artinya gini, 你最大的愿望是什么? Teman-teman yang tadi merasa sulit, saya undang ya nomor 1 kalau kita bikinnya simple itu seperti apa? 你最大的愿望是什么? Kan yang penting ingat patokan saya. Ni berarti karena kita jawab, jadi
wo, benar nggak? Terus ini kopas saja, 最大的梦想是, nah, semuanya yang kita mau jawab ya. Jadi ya sudah, misalnya, 我最大的梦想是, ya udahlah, 老师, saya pakai kosakata yang ada ya. Contoh, 环游世界, boleh nggak? Boleh ya. 环游世界, seperti itu. Sekarang berasa lebih gampang. 我最大的梦想是环游世界. Atau yang tadi ada kosakata di buku apa ya? 我最大的梦想是坐一次太空船. Kopas saja dari buku ya. Intinya jadi cara menjawab pertanyaan itu seperti ini gitu ya. Iya, tidak perlu panjang sebenarnya. Intinya adalah teman-teman bisa masukin kosakata ke dalam. Terus kopas ya. Ni-nya pasti ganti wo karena menjawab, terus sisanya pertanyaannya, kata tanyanya diganti jawaban. Udah, nggak usah disusun format baru. Jadi ingat prinsip saya bikin kalimat baru, menjawab pertanyaan ya. Dua ini ya, bikin kalimat, menjawab pertanyaan itu adalah kopas. Tinggal teman-teman ganti kata-katanya ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Memang ini akan berasa sulit karena kalimat. Dan satu hal adalah teman-teman perlu pede ya, salah itu bukan sesuatu yang gimana-gimana, apalagi kita belajar bahasa. Saya juga bisa salah gitu ya. Jadi semua orang nggak luput dari kesalahan. Cuma yang penting kita perlu tahu, oh iya saya salah. Next time, saya bisa benar. Itu yang paling oke ya. Jadi tidak mungkin seseorang itu sempurna ya. Oke. Kamu rencana, sorry ya, mungkin translate nomor 3. Kamu rencana kapan, bukan kamu rencana kamu ya. Kamu rencana kapan mewujudkan impian kamu? Boleh bantu saya koreksi? Kamu rencana kapan mewujudkan impiannya kamu? Oke, silakan yang mau screenshot ya. Katanya sudah lebih gampang ya. Oke. Kuan artinya apa? Kuan. Yokuan ini satu frase Pak Doni ya. Yokuan itu artinya berkaitan. Yokuan berkaitan. Ya, berkaitan. Poin yang B ya, nomor 2 yang B. 开始查询itu mencari ya. Kalau Ibu Judi tadi dia ganti cao-cao. Yang minggu lalu saya jelasin teman-teman kalau nggak mau pakai kata yang terlalu canggih ya sudahlah yang simple-simple aja pakai cari-cari ya. Berarti cao-cao ditranslate dari cari-cari ya. Cao-cao 有关的信息 informasi yang berkaitan. Oke, 好的. Sampai sini oke? Sudah lebih mudah? Ya. Ya. Silakan di screenshot dulu. Halo mah, sudah? Halo. Oke. Sekarang gimana? Sudah? Yokuan tadi artinya berkaitan, Ibu Lena. Ya, oke. Sudah ya. Nah, sekarang boleh feedback saya dengan contoh kalimat yang lebih simpel, nggak panjang-panjang. Kira-kira gimana? Sudah tidak pusing-pusing lagi? Ya, oke. Nah, ada yang mau latihan ngomong nggak? Kira-kira mau bacain kalimat yang ketiga, 我打算什么什么实现我的梦想. Ada yang mau bacain kalimat nomor 3? Saya rencana misalnya 3 tahun kemudian gitu ya, 3年后实现我的梦想.
Ya, karena esensi dari bagian ini sebenarnya memang latihan menjawab. Latihan menjawab bukan harus benar ya, tapi lebih ke ya sudahlah, saya latihan ngomong gitu ya. Kan teman-teman selalu berbilang nggak ada partner ngomong. Nah, ini saatnya teman-teman boleh latihan ya, Ibu Pime ya. Oke, saya unmute. 喂，晚上好，老师。晚上好，晚上好，好，来你可以帮忙念一下第三个答案，好，答案itu 好， jawabannya ya. Oke, 你打算什么时候实现你的梦想？我本来明年打算要去欧洲，但是现在去不成，因为美国每个国家都很多病毒，所以去不成。 Oh, 好的，好的，很好. Kalimatnya sudah oke. Saya izin ya Ibu, mungkin saya nggak tulisin dulu karena mengingat 好， banyak yang pusing. Tapi Ibu boleh bantu saya baca kalimat ketiga yang saya tulis ya, yang lebih pendek ya. Saya rencana, silakan. 我打算1、2、3。我打算明年到欧洲，但是现在去不成。 Oh, oke. Rencana tahun depan ke Eropa ya. Oke, 好的，对对，好的。jadi boleh ya, jawabannya Ibu juga sudah benar ya. 我打算明年去欧洲. Saya rencana tahun depan ke Eropa. Oke, 希望疫情尽快过去. 疫情itu kondisi pandemi ya. 对对， secepatnya 过去 itu berlalu ya. 所以这是我们最大您想到欧的希望。洲去旅游。好的，好的，对对，好的。谢谢好，您，谢谢 Ibu. 再你，见。晚安，再见，拜拜。拜。 Zalai kita lanjut. Boleh bacain kalimat nomor 1 yang ini ya. Kalimat nomor 1, contoh jawaban untuk nomor 1 ada Ibu Linda. Ibu Linda saya unmute ya. Oke. Ni hao. 你好，老师。你好，来你最大的梦想是什么？我最大的梦想是环游世界。好，我最大的梦想是环游世界。Ini pronunciation-nya juga sudah bagus, tidak perlu saya perbaiki ya. 谢谢您，很好，再见。老师，不客气，再见。谢谢。不客气，不客气ya. Itu doang sih sebenarnya ya. Saya mau lihat lafalan teman-teman seperti apa. Dengan kita kira-kira setahun lebih lah ya. Nah, kira teman-teman yang selalu bilang, aduh kayaknya nadanya belum bagus. Tapi menurut saya sih udah banyak kemajuan ya. 有很大的进步, sudah banyak kemajuan. Oke, ini sudah di screenshot ya berarti. Nah, teman-teman, saya ada beberapa bahan gambar yang teman-teman boleh belajar bikin kalimat pa. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Saya share dulu filenya. Jadi teman-teman kan kita kemarin belajar pa. Nah, saya kepikiran biar teman-teman belajarnya variasi, saya cariin gambar ya. Nah, sebentar. Saya share dulu ya. Jadi yang ini berarti oke, 口语练习. Nah, selanjutnya pa-nya juga adalah bentuknya 口语练习ya. Teman-teman saya undang untuk bikin kalimat pakai pa dengan gambar yang ada ya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, justru ini kesempatan teman-teman untuk banyak latihan ngomong ya. Karena saya paham kita semua tidak punya teman ngobrol ya, terutama yang buat teman ngobrol yang bisa bahasa Mandarin. Nah, 我们看一下. Ini saya thank you banget ya buat Cilina bantu saya edit supaya saya bisa kasih filenya rapi buat teman-teman ya. Bentar.
Oke, 来，大家可以看一下，ya dari gambar yang ada, gambar pertama ya. Mungkin teman-teman dari gambar agak bingung. Saya bantu dulu ya untuk mentranslate. Kira-kira ini gambar ngapain sih gitu ya? Kita lihat dulu gambar 1 dan 2. Oke, kita boleh lanjutin. Teman-teman sudah semua beres, siap? 好了吗？我们可以继续吗？ Kita boleh lanjut? OK 呀，谢谢阿敏，谢谢Pak Amin ya. 好，来我们看一下第一个图itu adalah gambar ya. 第一个图画 juga boleh itu gambar. Si yang pakai rok pink ini kira-kira ngomong apa? Nah, kira-kira dia ngomong, oh saya memperkenalkan siapa kepada siapa. Saya memperkenalkan siapa kepada siapa. Untuk subjek, teman-teman dan objeknya teman-teman boleh bebas berkreasi. Tapi sekali lagi saya mungkin mintanya yang simple aja ya. Yang simple artinya subjek-subjek dan objek-objek yang memang kita sudah pelajari supaya tidak mensulitkan buat teman-teman yang benar-benar basic ya. Oke, silakan memperkenalkan kosakatanya kita sudah pelajari. Apa itu memperkenalkan teman-teman? Ya, 介绍很好，把命，谢谢。Sebentar. Sambil saya tulis ya. Nah, nanti langsung aja kalau ada yang mau coba untuk kalimat nomor 1, 介绍 dan pakai pak. Saya jamin ya kalau teman-teman ikutin latihan yang ini, nanti begitu selesai kelas harusnya untuk kalimat pak itu sudah di luar kepala ya. Oke. Ya, 介绍 itu artinya memperkenalkan. Kalau bahasa Indonesia kita kan misalnya, oke, saya lihat ada yang tunjuk tangan ya. Oke, Ibu Cindra ya, saya unmute ya, Ibu silakan mau bikin kalimat. 你好， Silakan. 老师。你好，你好。我把介绍 A 到 B。 Oh, oke. Boleh ganti nama juga nggak apa-apa. 我把 Susi 介绍到 Anton. 介绍给 kita perlu pakai ke ya, tapi oke. Formatnya sudah benar ya. 我把 Susi ya. 我把 Susi sudah. Bentar Ibu, saya tulisin sekali lagi, terus kita baca ulang ya. 我把 Susi 介绍给 Anton. 好的. Ini formatnya juga sudah benar ya. Wah, 很棒. Ibu boleh sekali lagi dibaca? 我把. Kalau tadi pakai tahu salah ya, 老师 ya? Iya, biasanya kita memperkenalkan kepada ya. Jadi kalau tahu biasanya gantung ke ku atau ikue atau mengantarkan ke, kalau tahu itu lebih ke. Kalau ini kan memperkenalkan kepada orang ya, sehingga ke. 介绍给. 介绍给我, misalnya contoh teman-teman bilang, ini cewek cakep ya, terus mungkin sama-sama single ya, jadi dia bilang, 介绍给我, boleh ya, misalnya perkenalkan kepada saya, kenalin dong kepada saya gitu maksudnya. Oke, silakan Ibu. 我把 Susi 介绍给 Anton. Ya, 我把 Susi 介绍给 Anton ya. 好，很好. Ini formatnya juga sudah benar. Yang saya cari memang formatnya benar, berarti teman-teman sudah paham. Ibu, 很棒，谢谢您，再见。谢谢老师，再见。不客气，再见ya. Oke, kalimat pertama. Nah, kita lihat gambar kedua. Gambar kedua adalah, kalau teman-teman lihat ya, kita samain aja supaya tidak muncul banyak persepsi ya. Jadi si yang duduk ini minta yang berdiri untuk ambilin handphone. Jadi tolong ya ambilin handphone saya, karena Pak itu akan banyak dipakai untuk kalimat-kalimat yang minta tolong. Ya, jadi silakan ingat kembali lagi formatnya, boleh buka catatan ya. Oke, saya lihat ada volunteer nggak? Oke, ada Ibu Rinawati, saya unmute ya, Ibu Rina. 你好，老师好。
Ni hao. Silakan Ibu untuk gambar kedua. 请你把手机拿来。 Nalai boleh, benar. Kalau kasih ke saya, 请你把手机给我，拿给我， 拿给我。 Betul ya, Ibu formatnya sudah benar. Bentar saya tulis dulu. Sini, shouji, boleh, atau nalai. Nalai berarti ambilin dong handphonenya gitu ya, nggak ada tujuan ke sayanya gitu ya, boleh, dua-duanya boleh ya. Iya, 老师。 Silakan Ibu boleh dibaca sekali lagi. Sini, 请你把手机拿给我。 atau 拿过来 mungkin lebih enak ya, 拿来拿过来都可以。拿过来。也可以。你把手机拿过来。对，好的。拿过来。Iya, ini formatnya sudah benar ya, menandakan Ibu sudah paham tentang formatnya. Sisi Ibu Rinawati, 再见。谢谢老师。不客气。Oke, yang mau screenshot silakan. Jadi boleh pakai ini, bebas ya. Yang penting formatnya mesti benar. Format yang saya maksud adalah si subjek plus pa, terus objek. Ya, teman-teman lihat deh, formatnya selalu sama. Tinggal ini verb, terus plus result, verb plus result. Ya, hasilnya seperti apa? Halo, oke, kita lihat. Menarik nggak sih teman-teman? Dengan gambar mungkin lebih bisa cuci mata ya. Oke, ini sudah selesai. Saya scroll dulu ya. Nah, ini ada dua gambar berikutnya. Oke, kita samain persepsi ya, karena dari gambar sebenarnya bisa banyak banget persepsi ya. Nah, cuma kita samain supaya mengingat waktu latihan kita. Nah, yang ini, yang gambar ketiga adalah ini mamanya yang baju pink itu, ini lebih ke peach ya, warna peach. Nah, baju yang peach ini mamanya, sedangkan anaknya yang baju warna hijau garis-garis. Nah, anaknya bilang, saya sudah selesai mengerjakan PR. Nah, kira-kira kalimatnya seperti apa, teman-teman? Silakan. Saya lihat dulu ya, ada volunteer yang baru nggak? Kalau nggak ada, ya saya putar ya. Yakin nggak ada yang mau mencoba yang baru? Oke, Ibu Teresia ya, silakan Ibu, saya unmute ya. Ni hao. 晚上好。来，kita lanjut. Yang gambar ketiga, silakan Ibu. 我已经把作业做好了。 Oke, 很好。我已经把作业做好了。Boleh. Kalau misalnya pakai tulis, itu juga boleh ya. Berarti gimana? 我已经把作业写完了呀。 Ya, boleh. 写好了, 写完了都可以. Ini cuma variasi aja. Tapi formatnya sudah benar ya. Dan sudah dapat 100 ya. 不客气。再见，很好，很棒。Jadi, 我已经把作业做好了。我已经把作业写完了 juga boleh ya. Tulis selesai. Lalu saya mau padanin C-nya sama hao, boleh nggak? Boleh juga ya. Terus ada juga yang pakai kalimat 功课, boleh ya. Yang penting nggak usah dua-duanya Pak Doni ya. Jadi 我把功课写完了，我把作业写完了. Nggak usah 功课 sama 作业 dipakai barengan, nggak usah ya. Oke, ya 做好了，写完了都可以。做完了，做完了。做完了 juga boleh ya. Artinya beres dikerjain, selesai dikerjain ya. Mama, 我把作业. Nah, Ibu Vera, teman-teman saya mau ajak, nggak apa-apa ya Ibu, saya pakai kalimat Ibu untuk kita jadiin studi gitu ya. Studi, kira-kira teman-teman sudah mulai ngeh formatnya atau enggak ya. Nggak apa-apa ya Ibu Vera ya. Nah, ini sebentar, saya tulis dulu. Mama, jadi Ibu Vera pakai mama gitu ya, si anaknya manggil mamanya ya, mama. 我把作业 terus 好了 ya. Sekali lagi bukan tujuannya mau apa, cuma buat teman-teman paham ya. Jadi teman-teman boleh buka lagi catatan dengan format gitu ya. Saya tujuan latih ini supaya teman-teman benar-benar di luar kepala ya, nggak buka format pun udah mulai ngeh.
ini ada kurang apa ya? Jadi kalimat ini ada kurang apa? Mama, mungkin anaknya manggil mamanya, Mama, 我把作业. Boleh bantu saya? Atau Ibu Vera sendiri mungkin mulai oh iya, saya ada kurang apa ya? 好了 ini kan result ya, beres gitu ya. Nah, terus 作业 itu adalah si objek atau kita bilang noun ya. Saya tulis objek saja biar nggak membingungkan. Iya, ya ada yang sudah mulai bantu saya ya. Ya Ibu Vera benar ya. Jadi kita kurang verb sehingga perlu ada 做 atau 写. Kalau 写 juga boleh. 写 itu menulis, 做 itu mengerjakan. Jadi ini perlu ditambahkan 做. Sehingga dia jadi format yang benar. Jadi format yang dikasih itu nggak akan berubah gitu ya. Tinggal teman-teman, oh iya ya, habis objek perlu ada si verb, si kata kerja, baru si result. Ya, xie teman-teman yang sudah chat ya. Ada yang bilang pakai 做 atau 写, atau 做 saja atau 写, itu boleh ya. Jadi boleh pakai salah satu antara 做 atau 写. Silakan yang mau screenshot dulu. Habis itu kita mau lihat gambar keempat. Nah, gambar keempat, kira-kira Xiao Meimei shuo sheme ne? Xiao Meimei ya, adik perempuan yang kecil ini, shuo sheme ne? Ngomongnya apa nih teman-teman ya? Kita bilang ini susu ya, susunya sudah habis gitu ya. Dia bilang sama mamanya ya, susunya sudah habis. Ya, artinya dia sudah menghabisin minum susunya gitu ya. Oke. 我可以删除吗? Saya boleh hapus yang kalimat bawah. Boleh ya, ini saya hapus dulu biar kita bisa isi dengan kalimat sesuai gambar. Ya teman-teman, saya happy ya. Bukan mesti benar ya teman-teman. 不是 nggak usah punya pikiran itu ya. Jadi ibaratnya teman-teman latih, terus akhirnya salah. Next time pasti ingat banget. Artinya, oh iya kemarin saya bikin kalimat kurang ini. Nah, begitu lain kali pasti akan ingat ya. Oke, saya lanjutin lagi. Ada Ibu Juliana. Ada Ibu Juli. 老师晚上好。晚上好，晚上好。Silakan dijawab untuk gambar keempat. 小妹妹把牛奶喝光了。OK， 也可以。小妹妹把牛奶喝. Ya, resultnya Ibu Juli pakai 光，喝光了ya. 光 itu gini, 光 itu sebenarnya sinar. Tapi di sini 光 artinya habis ya. Terang benderang habis. Nah, di sini artinya habis. Lalu saya nggak paham yang kosakata baru ini. Mau pakainya 喝完了 boleh? Boleh ya. Jadi misalnya teman-teman tetap pakai yang kosakata lama gitu ya. 小妹妹把牛奶喝完了也可以，喝光了也可以。Cuman 光 di sini artinya habis ya. 吃光了，喝光了。用光了. Kita ada beberapa istilah boleh pakai 光. Jadi 吃 terus 光 artinya habis dimakan, sama dengan 吃完 habis ya. Terus 再来是喝光 yang tadi ya, 喝光. Kalau 用光 artinya apa? 用光了，我的钱都用光了. Artinya ya pakai habis ya. 用 pakai. 光 di sini artinya habis. Ya, habis terpakai ya. 我的钱用光了. Misalnya anak kita lagi kuliah, terus uangnya habis kepakai, dia telepon kita ya. Mama, 我的钱用光了 ya. 我把钱用光了 也可以 ya. Saya sudah habisin uangnya. Oke, jadi dapat kosakata baru ya. Oke, sisi Ibu Juli, formatnya juga sudah benar, pronunciation-nya juga sudah bagus ya. Sisi nih, zaijian. Oke. 不客气，再见. Oke, saya lanjutin ya, teman-teman yang mau screenshot silakan. Ya, jadi ada 光 di sini, 光nya artinya habis ya. 吃完了，喝完了，用完了 boleh 老师? Boleh banget ya. Jadi boleh ganti 完 yang teman-teman paham kosakatanya juga nggak masalah. 好，好了吗？ Sudah selesai?
Mungkin sedikit ya, saya tambahkan kalau misalnya nanti teman-teman butuh namanya air mineral, ya. Ini kan Niunai. Nah, kalau air mineral kita akan bilang 矿泉水. Saya tulisnya di bawah aja ya. 矿泉水. Tapi mungkin nggak kepake buat ngomong juga lah ya. Tinggal tunjuk aja nih mau beli air ya. 矿泉水. Kalau pai kai shui itu air matang, Ibu. Sedikit berbeda ya. Kalau 矿泉水 benar-benar air mineral kemasan. Kalau pai kai shui bisa jadi di restoran itu yang memang dia masak air gitu ya, berbeda sedikit. Pai kai shui. 等一下，saya tulisin ya, 白开水。Teman-teman catat ya artinya ya, 白开水 adalah air matang. Air matang itu maksudnya air yang udah dimasak. Kalau 矿泉水 ini air mineral. 矿 itu sebenarnya tambang. Ya, kalau teman-teman kerja sama perusahaan tambang ya, 矿业公司就是这个矿，矿 itu tambang， 泉 sumber air ya, 水 itu air, 泉 sumber sumber mata air itu namanya 泉, 矿 itu tambang ya, makanya 矿泉水 adalah air mineral. Oke, silakan di screenshot dulu. 水nya pakai SH ya, 水 air. 好的。Silakan di screenshot dulu, kita masih ada beberapa gambar yang teman-teman boleh latihan bikin kalimat. Saya undang ya orang-orang baru, ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah prinsipnya saya mesti benar dulu baru berani tunjuk tangan. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, masa sih kita udah belajar setahun tapi saya nggak kenal teman-teman ya. Justru yang tunjuk tangan baru saya bisa kenal ya, saya hafal nama-namanya. Oke, saya boleh lanjut? Halo Ma. Ibu Ruth ya, habis pakai 完成 nggak boleh Ibu. Habis pakai itu yang kayak tadi, 用完, 用光. Kalau 完成 itu pekerjaan yang terselesaikan, itu namanya 完成 ya. 我们可以说 sebentar ya kosakata tambahan buat teman-teman di sini ya. 任务完成了. Ini teman-teman kalau nonton James Bond, ada yang nonton? James Bond? Nah, kita misalnya mereka selesai melakukan aksi apa gitu ya, terus selesai nih menyelesaikan sebuah tanggung jawab, sebuah misi, maka mereka mungkin boleh toss gitu ya, high five dan bilang 任务完成了, 任务完成了 ya, 007 ya. 007. Nah, 完成 ini lebih ke selesai dan untuk sesuatu yang abstrak. Ya, untuk sesuatu yang abstrak namanya 完成. Biasanya rata-rata kita bilang 任务. 任务itu adalah misi ya atau tugas. Ini kepotong ya. Sebentar. Misi. 任务 kita belajar, sudah belajar belum ya? Misi atau tugas. 完成 berarti selesai. Jadi teman-teman boleh tambahkan notes 完成 untuk sesuatu yang abstrak. Ya, mission complete ya. Kayak teman-teman kalau lagi ngapain komputer, kalau komputernya semua bahasa Mandarin, kadang-kadang ini akan muncul ya. Artinya misinya, tugasnya udah selesai ya, mission complete. Oke, belum. Belum apa ya, sebentar. Hekuang habis diminum. Oh ya, minum. Maksudnya menghabiskan dengan cara minum ya, sama dengan hewan. Jadi sebentar. Cikuang, hekuang, yongkuang. Oh, cikuang ini habis dimakan. Habis dimakan ya. Terus kalau tidak bisa tertulis sampai ke samping-samping ternyata. Ya, mungkin saya bacain aja ya.
Nah, jadi 吃光 artinya habis dimakan, 喝光 minum, 光 artinya habis ya. Jadi 喝光 berarti habis terminum gitu ya. Habisnya karena diminum, misalnya air, susu dan semua yang berbentuk diminum ya. Terus 用光 pakai, misalnya uang, duit ya. Nah, 用光了, misalnya 我的钱用光了, 用光 berarti habis dipakai ya. 吃光, 喝光, 用光, sudah? Jadi 吃光 habis dimakan ya, 喝光 habis diminum, 用光 habis dipakai. Ya. Oke, silakan screenshot dulu. Halo, Ma? 任务 adalah misi atau tugas ya. Oke, 谢谢. Ya, mungkin tadi ada kelewatan ya. 任务 misi atau tugas. 完成 adalah selesai. 完成 selesai. Sebentar. Nah, ini. 完成 selesai. 任务 misi atau tugas. Oke, 不客气. Ini halaman boleh kita lanjut? Oke, kalau boleh saya lanjut ya gambar berikutnya. Yang gambar ini yang paling atas yang teman-teman lihat itu adalah dia membuka pintu ya, dia membuka pintu. Terus yang di bawah adalah tolong pakai masker ya. Nah, ini kepake ya sehari-hari ya. Nah, silakan teman-teman yang mau coba kalimatnya pakai Pak. Ada yang tunjuk tangannya? Ibu Li Chun, silakan Ibu. 是老师，我yang masker aja 老师。Oke, 好的好的。lupa-lupa. Ya, please put on a mask ya. Nah, kita mau bilang, oke, silakan pakai masker gitu ya. Bahasa Mandarin. 请你口罩。Formatnya, 请你把口罩戴呀。Ya, betul. 口罩戴上。戴nya kita bilang pakai ya. pakai 上 ya. 戴上了。戴上。不用了. Oh, 不用了. Jadi kan dia adalah kalimat perintah ya. Ya. Ini 把口罩戴上. Silakan Ibu boleh sekali lagi. 请你把口罩戴上。好，谢谢您，很好。Ya, 谢谢老师。不客气，谢谢。Oke ya. Jadi ini kalimatnya sudah oke. 请你把口罩戴上. Kalau 请你把口罩戴上 berarti tujuannya ke satu orang. Nah, kalau teman-teman bilang, Laoshi, kalau saya dikasih tugas untuk bikin pengumuman, berarti teman-teman yang ni-nya boleh kita eliminasi ya. Jadi misalnya ini kan dia pakai toa tuh ya. Maksudnya oke, maksudnya semua ya, semua mau ditujukan ke semua, nggak cuma ni gitu ya. Berarti 请把口罩戴上。请把口罩戴上。口罩 itu masker ya, teman-teman. Nah, kepake ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau bikin pengumuman nih, pakai bahasa Mandarin aja ya. 请把口罩戴上 artinya ditujukan kepada setiap orang yang ada di tempat tersebut, karena dia pakai toa gitu ya. Tolong ya pakai masker gitu maksudnya ya. Boleh pakai tajia juga boleh, tapi kalau nggak pakai subjek artinya ditujukan kepada semua ya. 请把口罩戴上. Oke, nah kita lanjut. Gambar yang di atas ya, gambar yang di atas belum. Pak Zon ya, saya unmute. Silakan Pak. Ya. 你好。您好，老师。Ya, silakan. 你好。我把门我把门 OK。buka apa 老师？打开。打开了。对，我把门打开了 OK。Ya, 谢谢，很好。Ini formatnya juga sudah benar ya. 我把门打开了。OK， 谢谢您，再见。谢谢老师。不客气，不客气ya. Jadi kalau buka itu kita bilang 打开 ya.
我把门打开了 karena mungkin teman-teman berpikir oh le-nya kenapa? Karena memang terjadi sudah terjadi. Kalau yang ini kenapa saya nggak pakai le? Karena dia berupa ajakan, himbauan ya, dan belum terjadi ya teman-teman ya. Kemarin kita Selasa ada bahas ya. Jadi 请你把口罩戴上 berarti dia perintah. Jadi teman-teman lihat ya kalau yang perintah itu dia apa namanya? Tidak ada le ya. Nah ini kayak tadi gambar kedua, tolong ya ambilin handphone saya gitu ya. Nah, 请你把手机拿给我 nggak pakai le. Jadi ingat ya untuk yang kayak ini kan dia mempersilahkan, berarti sesuatu belum terjadi sehingga nggak pakai le ya. Oke. Saya rasa udah makin jelas ya teman-teman ya dengan berbagai contoh kalimat ya. Yang ini adalah saya membuka pintu ya. 我把门打开了. Saya membuka pintu. Terus yang bawah adalah tolong pakai masker. Oke, silakan di screenshot. Yang ini tidak ada pertanyaan kan? Halaman. Kalau sudah, saya akan lanjut ya ke halaman berikutnya. Halo, ya, sisi Pak Riki. Kita lanjut dulu. Oke, sorry. Silakan yang gambar pertama adalah tolong matiin lampunya gitu ya. Tolong matiin lampunya. Terus yang di bawah adalah si gurunya suruh baca 5 kali ya. Tolong baca buku pelajarannya 5 kali ya, yang bawah. Kalau yang atas tolong ya apa namanya? Lampunya dimatiin. Oke, silakan. Kalau yang kurang-kurang kosakata nanti begitu saya tunjuk nggak apa-apa, kita boleh saling melengkapi ya. Oke, Kansya. Selanjutnya Ibu Lili. Ibu Lili saya unmute ya. 老师你好。 Silakan Ibu untuk yang gambar pertama. 请你把灯关掉。关掉。掉。掉. Kita lebih pakai apa? 关掉. Ini pateng. 灯 ada satu ya. 关掉. Ya, di sini dia harus pakai 掉. 关掉. Kalau jadi gini, kalau misalnya result-nya saya nggak tahu, kadang-kadang result ini tergantung pengetahuan teman-teman tentang kosakata ya, karena tadi dari tadi kan berbeda-beda, itu memang hafalan teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya, aduh Lose, saya nggak tahu nih kata result-nya. Teman-teman masih ingat nggak format kalimat pa yang pertama saya kasih? Masih? Di mana jurus pamungkasnya adalah habis verb 好了，老师。关了ya, 关了ya. Jadi ini sorry. Oh. Iya, jadi kita ada jurus pamungkas ya. Oh, kalau teman-teman lupa gitu ya, teman-teman lupa. Oh ya, ini nyalain lampu ya. Sorry ya. Sorry. Oke, sebentar. Kalau ini artinya matiin lampu. Sini pateng kuantiao, tolong matiin lampu. Ya, sisi yang sudah bantu ingatin, tolong matikan lampu. Matikan lampu. Nah, jadi kalau misalnya kepepet banget, jurus pamungkasnya kan, saya nggak tahu ya kuantiao gitu kan. Nah, saya cuma tahu kuan misalnya. Nah, ya udah, maka teman-teman boleh bilang sini pateng kuan le. Di situ le-nya bukan berfungsi sebagai sudah, tapi dia sebagai pelengkap si pa supaya bisa jadi satu kali ya. Oke. Kalau nyalain lampu gimana Ibu? Kalian ya? 忘记老师。Oh, 没关系，忘记了，没关系呀。saya bantu ya. 请你把灯开起来。开，开nya开open buka, cuman
Ya, dalam bahasa Mandarin itu kalau nyalain lampu sama matiin lampu kita pakai kai sama kuan. Jadi open sama close ya. Tapi di sini untuk lampu konteksnya ya. Oke, boleh dibaca sekali lagi yang bawah. Tolong nyalain lampu gitu. 请你把灯开了。 Kyler boleh, oke. Ibu pakai jurus pamungkas saya ya. Tolong nyalakan lampu, boleh. Jadi justru teman-teman saya lagi pikirin ya, maksudnya gini kan nggak semua orang bisa hafal. Jadi jurus pamungkasnya juga harus ada ya. Kalau ada ya saya kasih, kalau nggak ada ya memang harus dihafal ya. Nah ini oke ya. Sini Pateng Kyler. Oh oke. Itu udah jadi satu kalimat yang benar. Atau Ibu boleh bantu saya baca kalimat yang saya tulis, Sini Pak. 请你把灯开起来。 很好，pronunciasinya juga sudah bagus ya. 谢谢 Ibu Lili， 再见。谢谢老师。不客气，很好，棒，hebat ya. Oke ya, kira-kira gimana untuk kalimat Pak? Saya rasa sudah expert nih kayaknya ya. Ya tadi sorry ya, ini harusnya nyalain lampu ya, 对不起。Jadi kalau tolong matiin lampu, kita juga sudah dapat kosakatanya kuan. Kuan kalau untuk pintu jadi tutup. Tapi kalau untuk lampu, listrik, alat-alat elektronik itu jadi matikan, off ya. Kalau kai ya dia tetap sama ya si berbalik si lawan katanya ya, kuan dengan kai. Kalau kita bilang kai teng berarti nyalain lampu. Kalau kita nggak pakai kalimat Pak, ya udah kai teng. Misal orang bilang, ya udah masuk ruangan dia bilang kai teng. Tetap pakai kai, nyalain lampu maksudnya ya, nyalakan lampu. Misalnya kalimatnya cuma pendek, nyalakan lampu. Oke, halaman ini sudah. Halo. Ini sudah, saya lanjut lagi. Oh, masih ada 4. Oke, yuk kita bahas yang yang ini. Ini si nenek ini suruh suaminya gitu ya jual rumah. Nah, tapi teman-teman nggak usah ditranslate si nenek sama si kakek, nggak usah. Teman-teman tinggal oh iya, 对不起. Ya, ada satu lagi yang belum ditranslate ya. Oke, ini kalau sudah saya hapus ya. Saya izin hapus dulu, teman-teman. Nggak bisa, ya udah. Saya izin hapus dulu. Yang gambar kedua katanya belum ya, Pak Paulus. Oke, saya lanjut volunteer berikutnya. Ibu Lili juga. Ya, Ibu Lili juga ya. Oke, saya unmute. Oke, ni hao. 你好，老师，晚 Hao, 上 ni 好。 hao. Silakan yang gambar di bawah ini. Misalnya gurunya bilang, oke, silakan teman-teman baca pelajarannya 5 kali. 请你把课文，请你把课文 ya, 课文 itu materi yang di buku gitu ya. 课文, oke, baca keluar suara. Tu boleh atau nian juga boleh ya. Boleh, dua-duanya boleh. Tu atau nian. 5 kali. 五次， Uci boleh atau kita ada kata spesifik kalau baca itu ada upian. 五遍， Upian ya. Kalau ci itu kali secara umum. Kalau ini karena baca yang pelajaran kita akan bilang upian. Sini ba kewen tu upian. Sini ba kewen nian upian. Dua-duanya boleh. Silakan Ibu boleh sekali lagi bantu saya baca. 请你把课文念5遍。好，很好，谢谢您。pronunciasinya juga sudah bagus ya, 发音也很好，很棒，谢谢，再见。Oke, saya lanjut lagi gambar di bawahnya. 谢谢 Ibu Lili ya. Kita lanjut lagi yuk, next. Ada Ibu Linda ya. Oke, Ibu Linda
nggak apa-apa ya. Bawahnya sudah tidak ada. Kewen itu adalah buku pelajaran. Buku pelajaran. Buku pelajaran, 课文. Sini Pak, 课文念5遍. Nah, kalau misalnya Laoshi kan kita udah nggak pakai buku pelajaran nih, kepakai sehari-harinya apa? Misal artikel. Artikel apa teman-teman? Artikel kosakatanya adalah, boleh kok, boleh diganti ya. Artikel apa? Kemarin jadi PR ya, bener nggak? Oke, 文章 ya. 谢谢 Yunita. 文章. Ya, boleh, teman-teman boleh ganti ya. 文章, 文 2, 章 1 ya. Sini Pak, 文章读5遍 ya. Tolong kamu baca artikelnya 5 kali ya. Hao. Kita lanjut. Berikutnya, ini sudah di screenshot kan? Oke, saya lanjut ya. Oke, tadi yang bilang, oke, rumahnya dijual aja, kita jual rumah gitu ya. Terus yang di bawah adalah siapa meminjamkan duit kepada siapa. Bebas, subjeknya saya bebasin, teman-teman boleh bebas berkreasi. Yang pasti kondisinya meminjamkan duit ya. Jadi saya meminjamkan duit kepada si A gitu ya. Nah, saya pinjamin duit saya kepada si A. Oke. Oke, yang masih tunjuk tangan tadi ada Ibu Linda ya. Oke, Ibu Linda silakan dicoba yang gambar pertama yang menjual rumah. Ya, silakan Ibu. Ni hao. Hao, Laoshi. Ini maksudnya si nenek mau jual rumah ke kakeknya ya? Bukan, dia punya ide rumahnya dijual aja gitu. Jadi gimana cara ngomongnya si nenek? Ya, yuk kita jualin rumah kita aja gitu ya. Nah, berarti kita, woman. Woman ini lebih ke house ya. Jadi kita perlu pakai 房子. Oh, 房子. Ya, kalau jia itu dia lebih ke family ya, house. Kalau benda fisik itu kita harus pakai 房子 ya. 我们把房子卖掉. 卖掉, 对, jual ya. Ininya juga pakai 掉, 卖掉 Pak. 卖掉了. Sorry, belum terjadi. Jadi pakai 卖掉 Pak. Jadi ajakan si neneknya, maksudnya mereka mungkin butuh duit buat pensiun contoh ya. Jadi si neneknya bilang, ya sudahlah kita jualin rumah aja gitu ya. 我们把房子卖掉吧. 卖掉itu ya udahlah kita jualin rumah ya. Belum terjadi, boleh pakai Pak. Artinya ajakan ke si kakeknya buat jual rumah. Oke, Ibu Linda boleh dibantu baca sekali lagi? Silakan. 我们把房子卖掉吧. Ya, 我们把房子卖掉吧. Oke ya, 谢谢您 Ibu Linda. 再见. Ya, Ibu Liing boleh ya. 屋子、房子都可以, boleh. Yang penting jangan pakai jia ya, nggak boleh. Karena jia itu adalah family. Lebih ke artinya family. Sama dia cuma boleh dipakai misalnya 我家住在. Jadi rumah saya tinggal di gitu ya. Itu doang. Ya, 你家住在哪里? Rumah kamu tinggal di mana, itu doang. Kalau misalnya fisik harus pakai 屋子 atau 房子 rumah ya. Oke. 你要把房子卖掉给老板. Boleh ya Pak Sigit ya, formatnya juga sudah benar. Oke. Yang di bawah yuk. Saya lihat ya, ada yang tunjuk tangan lagi mungkin. Oke. 没有啦，没有，那我就再往上面 saya ke atas lagi. Ibu Feliana silakan. Yang kalimat gambar bawah. Apa ya? Bank ya? Bukan. Jadi dia konsepnya, maksudnya dia mau kasih tahu orang bahwa siapa pinjamin uang kepada saya. Kan ini orang dia pegang duit kan. Nah tadi yang cowok ini pinjamin duit ke dia. Jadi dia kasih tahu ke temannya yang berdiri ini bahwa siapa pinjamin duit ke saya gitu. 是谁把钱给我? Oh, oke.
Kalau ini mungkin Ibu mau bikin pertanyaan ya. Oke, boleh, boleh. Nah, kalau mau bikin pertanyaan berarti ini ya, si orang ini bertanya ya, siapa sih yang pinjamin kamu duit gitu ya. Berarti, 谁 nggak usah shi ya, nggak perlu shi karena ini dia bisa subjek ya. 谁把什么？钱给我， Amin, 借给我。给你 kan dia ngomong Oh ke ya,给你。借给你ya. 谁把钱借给你 ya? Boleh kita kasih satu pertanyaan ya. 谁把钱借给你? Oke, 谢谢 Ibu Feli. Saya lanjut dulu ya. 很好. Terus si ini jawabnya apa? Boleh ya, satu kalimat lagi. Tadi ada Fiona ya. Fiona saya unmute. Ya. 老师你好。你好，来 silakan dijawab. 谁把钱借给你? Si orang ini nanya, ini lagi hitung duit banyak banget ya. Wah, siapa yang pinjamin duit ke kamu nih? Gitu. Maka orang akan jawab. Susan 把钱借给我。Susan ya, oke. Susan 把钱借给我。sebenarnya sih cowok ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang pasti format untuk menjawabnya sudah bagus ya, atau laupan, boleh bebas-bebas ya. Jadi Susanto mungkin ya. Oke. Susanto 把钱借给我. Oke, boleh Fiona sekali lagi dibaca kalimatnya. Susanto 把钱借给我. Oke, Susanto 把钱借给我 karena kita mau sesuaiin gambar. Tapi formatnya sudah benar ya. 谢谢 Ibu Fiona. 再见. Ya, 不客气老师。再见。再见, 再见. Oke. Ini oke, sebentar. Teman-teman mau screenshot silakan. 借 ini pinjam ya, pinjam. Kita udah belajar belum ya? Pinjam. Pinjamkan ke saya ya. Si Susan, si Susanto ya, bebas ya subjeknya siapa aja. Meminjamkan duit kepada saya. Artinya meminjamkan duit ya, memberikan duit kepada saya, memberikan duit pinjaman kepada saya. Kayak gitu. Oke, tinggal 2 lagi teman-teman. Kita beresin ya. Ini sudah, halo Ma. Ya, 老板把钱借给我 ya, Ibu Ling mungkin kita akan lebih sering pakai Pak ya. 老板把钱借给我。是谁把钱借给你? Oke, Pak Sigit sudah benar ya. 是老板. Oke, bos ya yang pinjamin duit ke kita. Wah, enak banget ya. Bosnya baik. Hauda, kalau sudah lanjut 2 gambar terakhir. Oke, silakan. Ini istrinya ngomong apa ya ke si suami ya? Tolong cuci bersih bajunya ya. Tolong cuci bersih bajunya. Oke. Itu untuk gambar pertama. Yang kedua adalah menyembunyikan duitnya di mana? Di bawah kasur ya. Menyembunyikan duitnya di bawah kasur. Yuk kita coba dulu, nggak apa-apa. Sebentar, ada yang baru yang tunjuk tangan kah? Oh ya, ada Brandon ya. Oke, saya unmute Brandon. 晚上好，老师。晚上好。silakan yang gambar pertama. 请你把衣服洗干净。好，很好，非常好。请你把衣服洗干净。Ya, ini 把衣服洗干净 ya. Kosakata ini kita sudah belajar banyak di kelas, kita ngulang-ngulang. 好，谢谢 Brandon， 再见。谢谢老师，再不客见。气。jadi tolong ya cuci bajunya dengan bersih ya. 请你把衣服洗干净. Terakhir. Gambar yang terakhir ada, oke, Ibu Betty ya. Silakan Ibu. 你好。你好，老师。你好。晚上好，老师。晚上好。请你把钱放在那个什么褥子呀？床下。di bawah kasur ya. Oke, sebentar, saya bantu tulis dulu. 请你把钱 tadi apa Ibu? 请你把钱放在床下。Oh, oke. 请你把钱放在床下, boleh. Jadi tolong taruh uangnya di bawah kasur ya.
Chuang xia. Chuangnya kasur, kata benda. Kalau zai harus keterangan tempat, sehingga kita pakai xia ya, chuang xia. Di bawah kasur. Qian fang, fang ini taruh. Chuang xia di bawah kasur. Oke, ada yang simpan duitnya di bawah kasur? Nah, kira-kira boleh pakai kalimat ini ya. Sini Pak Qian fang zai chuang xia. Hen hao. Ini apa? Bu Betty ya, hen hao. Ini kalimatnya juga sudah benar, formatnya sudah benar ya. Kung sini. Oke, beres ya. Jadi saya pikir kasih beberapa gambar ya, teman-teman bisa praktekin kira-kira sehari-hari pakainya seperti apa sih pa-nya gitu ya. Nah, kalau tadi saya sempat sebutin ada menyembunyikan ya, chang itu artinya menyembunyikan, chang. Chang zai chuang xia juga boleh. Chang ini artinya menyembunyikan. Menyembunyikan benda boleh, menyembunyikan orang ya. Menyembunyikan. Ya.请你把钱藏在床下 boleh. Oh ya, tolong uangnya diselipin ya, artinya disembunyikan di bawah kasur, boleh juga ya. Oke. 好，ini beres. 我们有时间吗？哦，已经超时了。Ya, kita akan lanjutin PR ya. Ada PR yang belum selesai, nggak apa-apa, karena tadi saya pikir beresin ini dulu. Oke, 我们到此下课。谢谢同学们，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢班长。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长。